jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back with me and sebuah reaction. Kali ini guys, aku mau kasih pantun nih. Buah semangka, buah kedondong. Jangan lupa subscribe dong. Oke? Terima kasih. Intro dulu macam biasa. Oke. Gimana kabarnya kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke Indonesia dan dari negara jiran tetangga kita guys. Semoga kita selalu dipermudahkan segala urusan kita, diberikan kita kesehatan yang sempurna, dilancarkan rezeki kita yang berkah. Amin. Kali ini guys, seperti biasanya kita mau reaction nih mengenai bahasa baku. Bahasa baku Indonesia atau bahasa baku Melayu. Ya, kita reaction bersama karena di sini ada judulnya bahasa baku gitu dari channel YouTube ML Studios. Teman-teman juga bisa di-subscribe ya. Oke. Ini dia videonya. Kalau di Sabah, kita sebenarnya banyak, terutamanya orang-orang sebenarnya merasakan keke sentrik ataupun Sabah adalah keke adalah Sabah. Maksudnya orang-orang Sabah yang cakap pekat-pekat itu adalah orang Sabah sebenarnya. Tapi sebenarnya realitinya Sabah itu besar. Yang di keke itu etniknya berbeza dengan etnik-etnik yang lain. Sama juga seperti di Semenanjung, orang Kedah lain, cakap orang Perak lain, orang Kelantan lain. Begitu juga di Sabah, walaupun namanya Sabah saja kan. Saya mau katakan di sini adalah sebuah daerah di hujung Malaysia yang agak unik bagi saya karena saya lahir di sana. Mestilah saya mau mengangkat saya punya kampung kan. Logat ataupun dialek yang dilontarkan oleh orang-orang Tawau ini berdasarkan keadaan demografinya adalah dia bersempadan dengan Indonesia. Jadi bahasanya itu berasimilasi, bercampur dan membangunlah sebuah bahasa Tawau. Bahasa Tawau ni kadang-kadang orang dengar, ini bahasa Indonesia ke tidak? Tapi Indonesia tidak Iya, kadang sih kalau dia dari Sabah sana, orang Sabah ngomong bahasa Sabah, ini orang Indonesia. Kadang kan banyak orang berpikir seperti itu. Ya memang yang mereka gunakan itu menurut aku sih ya bahasa Indonesia gitu, hanya logatnya aja yang berbeda gitu ya. Tapi Indonesia tidak mengakui ini bahasa Indonesia kan? Tidak diakui bahasa Indonesia. Dengar orang tahu cakap bahasa baku, bahasa Malaysia yang sebenar. Jadi sebab percampuran antara bahasa bukan Indonesia yang nggak mengakui itu bahasa Indonesia sih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya itu bahasa Indonesia digunakan oleh Sabah gitu. Namanya negara jiran ya guys. Indonesia dengan bahasa Malaysia itu terjadi akibat pergerakan manusia, migrasi, percampuran, ada kaitan keluarga, susur galur dan sebagainya. Saya rasa dia bukan sahaja bahasa Tawau itu sendiri, bahkan pantai timur Sabah itu sendiri, Sandakan, Lahadatu, Semporna. Jadi dia membangunkan bahasa agak berbeza dengan bahasa Sabah pekat, bah yang terlalu banyak bah dan sebagainya. Sekarang bila saya pergi ke Semenanjung, isu bahasa Melayu ataupun bahasa baku ini boleh saya katakan agak kritikal. Kerana apa? Bila saya sampai saja di lapangan terbang juga sebenarnya orang tidak panggil lapangan terbang, orang panggil airport. Jarang orang mengatakan lapangan terbang, jarang. Jadi bila saya pergi counter juga, counter biasanya akan cakap bahasa Inggeris. Kebanyakan orang-orang Semenanjung sudah bercampur. Memang kebanyakan dari Malaysia kebanyakan menggunakan bahasa Inggris ya. Beda dengan daerah kita Indonesia gitu, masih menggunakan ya bahasa Indonesia gitu. Kalau dia bilang airport ya bandara gitu atau bandara internasional gitu. Terus tadi teman kita ini mengatakan menggunakan kata bah ya. Daerah Sumatera menggunakan kata bah gitu guys. Aku kasih contoh nih ya. Kamu sudah makan? Belum. Enak kali kamu bah sudah makan. Seperti itu contohnya kalau di daerah Sumatera ya. Karena di daerah Sumatera Utara itu masih kebanyakan menggunakan bahasa Melayu yang menggunakan kata bah. Bukan dari Sabah aja gitu. Karena kalimat-kalimat yang digunakan orang Sabah itu kalimat dari Indonesia. Ya nggak sih guys? Lanjut. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Banyak terma-terma sebenarnya yang kurang gemar guna atau iya, bahasa Melayu sudah bercampur sama bahasa Inggris. Melayu dari yang berasal dari Malaysia. Jadi banyak terma
ini sebenarnya yang menyebabkan kita sendiri tidak memartabatkan bahasa kebangsaan. Bila kawan-kawan semenanjung, mereka merasakan menyendiri. Memang orang Malaysia yang kurang memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri ya, sehingga lama-kelamaan bahasa Melayu itu ya punah gitu. Karena siapa lagi menggunakannya kalau tidak kita sendiri gitu ya. Mereka merasakan menyendiri. Contohnya macam kan kita berpeluh kan, kalau dekat Sabah kami panggil keringat. Dia lain kan keringat kan, kami berkeringat. Jadi saya rasakan bahawa perlu untuk kita memartabatkan bahasa Melayu supaya orang lain datang, kalau dia rasa kalau kita betul-betul yakin kita boleh bercakap tentang laut, kita bercakap tentang hutan, kita boleh cakap tentang ekonomi dan sebagainya, biar orang yang datang tu dia bawa translator ataupun juru bahasa untuk datang untuk faham apa yang kita mau cakap dan sampaikan. Begitulah sebenarnya barulah kita boleh memartabatkan bahasa kita seperti orang di negara Jepun. Kita ini sebenarnya negara-negara tengah memperkenalkan atau memperkukuhkan identiti masing-masing. Kalau kita pergi ke Malaysia tapi nampak bangunan-bangunan tinggi, apa yang menarik? Kalau kita pergi ke Malaysia tapi kita cakap bahasa Inggeris, apa yang menarik? Tidak ada yang menarik untuk dipelajar, untuk dilihat dan sebagainya. Kebanyakan orang merasakan kita bercakap bahasa Melayu ini sangatlah low standard, kelas bawah. Kelas bawah. Ya itu perasaan sih. Orang seni dan sebagainya kan. Sebenarnya itu perasaan orang sana. Kita kena bangga dengan bahasa kita. Bahasa Melayu itu dicampur lagi dengan dialek-dialek etnik, dialek-dialek kenegerian dan sebagainya. Dia sangat berwarna-warni dan menarik untuk dilihat, dikaji dan sebagainya oleh orang-orang di luar negara. Iya, betul sih. Sangat betul ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi dari pemuda-pemudi dari Malaysia sana yang sangat mengharapkan bahwasanya warganya di sana harus sangat mengharapkan warganya di sana menggunakan bahasa Melayu gitu ya. Contohnya seperti di Indonesia gitu ya. Warga negara Indonesia alhamdulillah saat ini masih menggunakan bahasa Indonesia karena itu bahasa kesatuan kita, dan kita sebagai warga negara Indonesia tidak malu loh guys kan. Lihat aja kita kemana pasti menggunakan bahasa Indonesia karena kita tidak malu, bukan seperti negara jiran tetangga kita gitu ya. Mereka menggunakan bahasa Inggris, kita nggak tahu sih kepikiran mereka apakah supaya terlihat keren, terlihat oke, atau dianggap gimana gitu ya menurut teman-teman ya. Karena kita kan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia kita gunakan gitu, bukan bercampur aduk gitu ya. Bukan, boleh sih bercampur aduk tapi jangan terlalu banyak menggunakan bahasa asing gitu. Kita lebih suka, lebih memartabatkan bahasa kita sendiri sehingga bahasa kita ini semakin banyak disukai oleh warga asing di luar negeri sana gitu ya. Karena kalau kita mencintai diri kita sendiri, pasti orang lain akan mencintai negara kita, kan begitu guys. Makanya hargailah dirimu sebelum engkau dihargai orang lain, gitu gak sih guys? Bagi kawan-kawan ada memiliki komentar atau pendapat, boleh tulis di kolom komentar ya. Berikan komentar yang positif untuk mengembangkan atau untuk memperbaiki video ini di video berikutnya. Oke guys, dari video ini kita ambil segi positifnya aja ya, jangan dianggap ribut atau segala macam lah, kita ambil positifnya aja ya gak sih? Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam damai selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya.